Bisa menghemat biaya rekrutmen, menghemat biaya pelatihan juga. Halo Sobat Industri, berjumpa lagi dengan saya Yunita Sutejo dalam Bisik Bincang Vokasi Asik. Kali ini kita kedatangan tamu dari PT Hartono Istana Teknologi. Kita taat prokes dan saat ini kami juga menjaga jarak dalam kegiatan interview ini. Halo Pak Erlang, apa kabar Pak Erlang? Baik, Bu Junita. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir dan berbincang-bincang pada hari ini, Pak. Sahabat industri, tamu kita adalah Bapak Erlang Rahyudi. Beliau adalah Technical Training Coordinator dari PT Hartono Istana Teknologi yang sudah cukup lama bekerja sama dengan BPSDMI Kemenperin dalam mengembangkan SDM industri, khususnya di Sekolah Vokasi Kemenperin. Pak Erlang mohon berkenan berbagi dengan sobat-sobat industri, diawali dengan informasi terkait perusahaan Bapak bergerak di bidang apa dan bagaimana awalnya kegiatan vokasi di PT Hartono Istana Teknologi hingga kemudian bisa bekerja sama dengan BPSDMI Kemenperin, Pak. Ya, oke. Baik, terima kasih Bu Junita. Jadi saya di PT Hartono Istana Teknologi, ya, atau untuk produknya brandnya merek dagangnya lebih dikenal dengan Polytron. Ya, kami bergerak di bidang elektronik. Perusahaan kami memang sudah melakukan kegiatan vokasi sebenarnya sudah lama, sejak tahun 2006. Ya, tahun 2006 sampai sekarang masih berjalan terus, dan tahun 2020 itu kita kerjasama dengan BPSDMI. Ya. Kerjasamanya fokusnya di apa saja Pak, kalau bisa diceritakan ya? Kerjasama kami sebenarnya lebih banyak ke ini ya, peningkatan untuk kemitraan dengan SMK. Jadi kalau di situ yang saya amati dan saya lihat itu lebih banyak ke peningkatan dari sisi industri untuk mengembangkan SMK. Jadi kami di apa istilahnya dibantu oleh BPSDMI untuk intinya ada level yang harus kami capai untuk bisa peningkatan kerjasama tersebut. Baik Pak, tentunya Bapak tidak sendiri ya Pak ya, ada dibantu Ya. beberapa staf mungkin. Kira-kira berapa jumlah timnya Bapak sekarang Pak? Ya, kami di vokasi ini untuk yang tim utama ada 6 instruktur, ya. 6 instruktur. Di situ ada instruktur untuk hard skill dan soft skill, ya. Kemudian di bagian-bagian di tempat kami itu juga ada asisten-asisten instruktur yang kurang lebih sekitar 15. Luar biasa Pak. Jadi total kelihatannya ya Pak, ini membentuk satu departemen khusus untuk mendukung vokasi begitu ya Pak ya? Luar biasa. Dan sejauh ini sudah berapa siswa atau mahasiswa Pak yang sudah dibina di Polytron ini Pak? Kebetulan untuk yang sudah ada MOU atau perjanjian kerjasama, kami baru dengan SMK. Dari SMK sendiri kami untuk saat ini ada sekitar 74 SMK yang sudah kerjasama. Kemudian kalau yang untuk universitas, kegiatan sudah ada sejak jauh. Jadi kegiatan vokasi dengan universitas sudah ada, cuman memang belum kami buatkan MOU-nya atau perjanjian kerjasamanya. Kami masih fokus di SMK-nya dulu. Baik. Kegiatan tetap ada. Ya, mungkin berkembang ke depannya ya, Iya, untuk teman-teman kita dari universitas bisa Iya. ikut join ya Pak ya, untuk memperoleh kesempatan bekerja atau belajar lah ya Iya, di Polytron. Baik Pak, tentunya dalam perjalanannya banyak contoh-contoh baik atau pembelajaran ya Pak ya yang bisa diambil, bisa dipetik dari kegiatan-kegiatan vokasi ini Pak. Dari tadinya mungkin nggak langsung 70
ya Pak ya, sedikit demi sedikit ya Pak. Iya. Itu perjuangannya bagaimana itu Pak ya? Iya, kami memang tadi sudah saya sampaikan diawali mulai tahun 2006 ya. Kemudian selama perkembangan itu memang banyak SMK yang ingin bekerja sama dengan kami. Waktu itu masih di sekitar wilayah Jawa Tengah saja. Dan tahun 2017 kami juga sudah ada perjanjian sama dengan 26 SMK. Ya, waktu itu diadakan di Apak Inti. Ya, itu tahun 2017. Kemudian tahun 2019 ada setelah ada informasi super tax deduction dan kami juga mengikuti coaching kliniknya, kemudian mengikuti training cost and benefit, dan juga disupport oleh manajemen kami untuk meningkatkan vokasinya, sehingga di tahun 2022 ini kami sudah ada 74 SMK. Luar biasa ya. Pak, 74 SMK ya saat ini ya. Dan kelihatannya kata kuncinya tadi support dari top manajemen ya Pak ya. Kalau ada support dari top manajemen mungkin prosesnya agak lebih ini ya Pak ya, lebih smooth ya Pak ya. Sehingga nanti didukung selalu dari top manajemen, Bapak dan tim bisa melaksanakan dengan lancar ya Pak ya. Kemudian saya juga tadi melihat bahwa dari pembelajaran selama ini kelihatannya Bapak melihat ada benefit begitu ya Pak ya. Sehingga Bapak merasa oh ini selalu kita harus kembangkan vokasi ini, menambah jumlah SMK begitu ya Pak ya. Sudah melihat benefit ini dari mana ya Pak ya? Sebenarnya tujuannya bukan benefit itu aja ya. Sebenarnya dengan adanya kegiatan vokasi ini Pragrin ya, itu sangat menguntungkan bagi kami karena kami dapat memperoleh SDM itu dengan gampang dan SDM yang kompeten karena sudah dididik dari tempat kami. Betul. Gitu. Itu benefit yang utama ya karena pada ujungnya memang itu yang kita harapkan ya. Baik Pak, berarti benefit yang didapat dari perusahaan adalah tenaga kerja yang langsung bisa siap pakai ya Pak ya. Betul. Bisa langsung digunakan karena sudah sesuai dengan kebutuhan internal Polytron ya Pak ya. Baik itu skillnya, hard skill maupun soft skill sudah dibentuk ya, budaya kerjanya sudah kenal begitu ya Pak ya. Jadi ketika direkrut langsung bisa ditempatkan begitu ya Pak ya. Itu benefitnya ya Pak ya yang utama. Dan itu mungkin agak mahal ya Pak ya kalau harus ekstra mengeluarkan itu effort. kan bisa menghemat biaya rekrutmen, menghemat biaya pelatihan juga. Itu belajar dari cost and benefit analysis begitu ya Pak ya. Sudah bisa dihitung dari situ ya Pak ya. Luar biasa ya Pak ya. Baik, kemudian dari terkait skill lulusan vokasi menurut Bapak apa saja yang kira-kira sekarang sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan saat ini terutama manufaktur Pak? Untuk skill sebenarnya di tempat kami banyak kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan ya, yang istilahnya yang terkait dengan industri elektronika ya. Banyak sekali karena di masing-masing bagian itu pasti punya kompetensi berbeda-beda. Contoh di bagian after sales service itu kan butuh teknisi ya. Kemudian di bagian engineering itu butuh engineer juga gitu. Jadi kompetensinya ya kita harapkan ya sesuai dengan industri kami, industri elektronika. Sebetulnya kompetensinya terbuka lebar ya, maksudnya kompetensinya cukup luas dan sekarang tinggal anak-anak mengasah kompetensinya sehingga bisa memenuhi kebutuhan industri. Betul. Begitu ya Pak ya. Baik Pak, ini menjadi catatan penting juga Pak untuk para pengajar juga di sekolah bahwa ini kompetensi ini memang kita dapatkan terutama dari dual sistem belajar di industri ya Pak ya, karena sekolah hanya memberikan teori dan sedikit pengantar gitu ya Pak ya. Nanti di industri belajar lebih dalam begitu ya Pak ya. Baik. Boleh sedikit kita bicara tentang super tax deduction ya Pak ya. Ketika Polytron memutuskan untuk mengambil super tax deduction itu apakah prosesnya berbelit-belit kemudian susah untuk mendapatkannya? Boleh diceritakan sedikit saja Pak? Oke, baik.
Sebenarnya itu bukan ranah saya, itu Ya. itu bagian dari accounting ya, mungkin yang lebih tepatnya. Tapi dari informasi yang saya dapat memang sepertinya sangat mudah, dan uh, dari bagian accounting kami sendiri itu juga ada training atau coaching klinik ya. Jadi belajar dari situ mungkin itu akan membuat lebih mudah untuk bisa memanfaatkan super tech deduction itu. Baik Pak, ada coaching klinik yang mendampingi ya Pak Iya, ya. Jadi betul. kalau nanti ada kesulitan di perjalanan untuk Iya. pengajuannya, mungkin bisa konsultasi begitu ya Pak Betul. ya di coaching klinik Iya. itu. Baik Pak, kemudian ada usulan apa nih Pak kira-kira untuk kedepannya kerjasama yang menarik Pak dengan BPS DMI Kemenperin Pak, selain prakerin ini Pak? Kerjasama dengan BPS DMI mungkin lebih ke ini ya, di BPS DMI kemarin yang kan tentang peningkatan kemitraan ya, kalau kemitraan. Nah, itu mungkin juga kemitraan itu bisa lebih mengeratkan antara industri dengan SMK. Dan ya memang saat ini kami mungkin dengan SMK Sahabat Polytron, kami menyebutnya Sahabat Polytron ya, SMK Sahabat Polytron itu kami memang artinya sudah terjalin erat. Tapi memang dengan adanya tadi 74 perjanjian kerjasama, kadang kami ya nggak bisa harus fokus semua gitu. Jadi mungkin kami kadang lebih memfokuskan SMK ini yang ini aktif, jadi kita bantu. Dan mungkin di situ peran BPS DMI itu supaya bisa artinya dengan 74 SMK ini kami dibantu untuk bisa lebih merangkul SMK tersebut. Baik Pak. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Pak. Sudah menjelaskan berbagai hal tentang bagaimana kerjasama dengan BPS DMI Kemenperin, dan kita juga belajar banyak dari PT Hartono Istana Teknologi. Semoga sukses dan sehat selalu Bapak. Sekali lagi terima kasih. Ya, Sobat Industri, waktunya saya Yunita Sutejo untuk pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Kita sampai jumpa lagi, akan kembali lagi bertemu di Bincang Vokasi Asik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerja